Shalom Sobat Daily Fresh Juice. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan Daily Fresh Juice Special Edition OMK di tahun 2021. Perkenalkan, saya Nuri Damanik, orang muda dari grup WhatsApp OMK di FC 18. Ayo, pastinya kita semua punya gebrakan baru dan resolusi kan di tahun 2021 ini? Biar kita lebih semangat meraihnya, yuk kita isi amunisi dulu melalui renungan yang akan dibawakan oleh Greg, admin super kece dari GFC 18. Selamat mendengarkan. Halo semua sahabat Daily Fresh Juice, khususnya kalian orang muda Katolik. Senang sekali bisa berjumpa kembali di renungan Daily Fresh Juice hari ini dengan saya, Albertus Gregoritan, admin grup OMK DFJ Fellowship 18. Semoga di tahun 2021 ini kita semua selalu sehat, semakin menjadi OMK yang optimis juga kreatif ya. Saya mengajak kalian untuk sejenak mendengarkan Yesus yang menyapa hatimu yang terdalam lewat Injilnya hari ini. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai sobat orang muda yang terkasih. Setiap kali saya mendengar bacaan tentang Yesus memanggil para rasulnya, saya selalu teringat akan perjalanan panggilan hidup saya sendiri. Dulu waktu saya masih remaja, saya merasa terpanggil menjadi seorang imam. Pada saat itu saya masih galau, mencari jati diri dan selalu bertanya, apa sih yang Tuhan mau dari hidup saya sesungguhnya? Ketertarikan saya untuk hidup membiara membawa saya pada sebuah perjalanan jauh untuk pertama kalinya dalam hidup saya menuju Pulau Sumatera, tempat di mana biara Fransiskan Kapusin berada. Ya, saya adalah orang muda yang sangat tertarik dengan spiritualitas hidup Fransiskan. Pada saat kunjungan itu, saya diajak untuk mengunjungi sebuah stasi atau gereja kecil yang berada di sebuah kampung pelosok yang miskin. Saya melihat sebuah gereja yang mirip sekali seperti kandang ternak, mirip tempat Yesus dilahirkan. Di dalam gereja kandang itu, saya melihat sekumpulan anak-anak sekolah minggu yang bernyanyi dengan sangat riang, Yesus kekasih jiwaku. Tanpa saya sadari, air mata saya menetes. Anak-anak itu sangat bergembira, seakan tidak ada suatu kesulitan apapun di dunia ini yang mereka rasakan. Pada saat itu, saya mendengar Tuhan memanggil nama saya
dan mengatakan, "Albert, kamu harus melakukan sesuatu." Lalu saya menjawab, "Tuhan, saya tidak punya apapun untuk saya berikan. Namun saya percaya Tuhan yang akan memampukan." Maka saya menjawab, "Ya Tuhan." Pengalaman rohani itu yang pada akhirnya mengubah jalan hidup saya. Saya menemukan panggilan Tuhan untuk hidup saya menjadi seorang Fransiskan dengan spirit yang sama, namun dengan jalan yang berbeda. Tuhan memanggil saya untuk melakukan suatu bentuk pelayanan yang lain, yaitu untuk memperhatikan banyak gereja Katolik yang ada di pelosok Nusantara. Maka setiap minggu panggilan, saya biasanya berseloroh begini. Wah, bukan saatnya lagi nih minggu panggilan, tapi minggu jawaban. Kita ini dipanggil, tapi tidak mendengar dan tidak mau menjawab. Hai orang muda, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan mereka datang kepada Yesus, tentu dengan sebuah jawaban. Kita semua seringkali tidak menyadari atau tidak merasa panggilan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena kita selama ini terlalu sibuk dengan diri kita sendiri, dengan hidup kita sendiri. Padahal mungkin Tuhan berbicara kepada kita lewat setiap orang yang ada di sekitar kita. Atau kita sudah mendengar panggilan Tuhan itu, tapi kita hanya diam membisu, tidak sanggup menjawab ya, atau malah kita sudah menjawab tidak duluan. Maaf ya Tuhan, saya sibuk. Saya tidak punya waktu untuk berdoa, ke gereja, berkomunitas, apalagi untuk melayani orang lain. Atau kita juga berpikir, waduh Tuhan, kalau melayani atau kehidupan menggereja, nanti dulu deh, saya ini masih muda. Nanti kalau saya sudah tua atau sudah pensiun dari kantor, baru deh saya mau melayani. Sekarang kan saya masih muda. Pernahkah kita berpikir, apa jadinya kalau Tuhan yang menjawab demikian saat kita memanggil Dia? Maaf, Tuhan sedang sibuk. Tuhan tidak punya waktu untuk melayani kamu. Wah, mengerikan bukan? Kita tidak sanggup menjadi ke-12 Rasul Yesus yang sangat militan mengikuti Yesus. Tapi, kita sangat mungkin menjawab panggilan Tuhan untuk mewartakan Injil itu lewat profesi dan pekerjaan kita. Bagaimana caranya? Ketika kita memandang dan menjadikan sesama kita bukan seperti barang yang transaksional, tetapi sungguh-sungguh sebagai sesama, seperti orang Samaria yang baik hati. Disitulah kita telah menjawab panggilan Tuhan itu untuk menjadi rasulnya. Menjadi rasul Yesus dengan berbagai cara dan bentuk masing-masing yang sangat unik dan berbeda, namun diilhami dan dijiwai oleh semangat yang sama, yang bersumber pada Injil Tuhan dan dari hidup doa tentunya. So, teman-teman orang muda, sudah saatnya sekarang juga menjawab iya kepada Yesus yang memanggilmu. Jangan takut, Tuhan akan memberi dan melengkapimu dengan segala kasih setia dan rahmat-Nya, supaya kita mampu menjalankan maksud dan rencana Tuhan. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Sadarkah kamu bahwa kamu diciptakan begitu indah dan sempurna dengan maksud, rencana, dan tujuan yang Tuhan inginkan, supaya hidupmu yang amat singkat ini sungguh menjadi berkat dan bermanfaat untuk sesamamu. Maka, Tuhan, saya mau menjawab ya untuk panggilan-Mu yang indah dan baik untuk hidupku. Amin.
Terima kasih Greg atas amunisi iman yang luar biasa. Sampai jumpa di Daily Fresh Juice Special Edition OMK lagi ya Sobat Fresh Juice. Greg dan Nuri pamit dulu ya. Semangat berkarya. Tuhan beserta kita.